Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sueb Harun, NIM 2012017027, mata kuliah Hukum Hak Milik Intelektual. Jadi pada kesempatan saat ini saya diberikan tugas oleh dosen saya, yaitu untuk menyampaikan materi tentang hukum hak milik intelektual dan memenuhi tugas ujian akhir semester ini. Jadi yang pertama yaitu pengertian HKI. Haki adalah hak yang didapat dari hasil olah pikir manusia untuk dapat menghasilkan suatu produk, jasa, atau proses yang berguna bagi masyarakat. Pembagian haki. Haki terbagi dua, yaitu hak cipta dan hak milik industri. Dan hak milik industri di sini terbagi menjadi 4. Yang pertama yaitu hak paten, hak merek, hak produk industri, hak penanggulangan praktik persaingan curang. Selanjutnya itu masa perlindungan. Yang pertama hak cipta seumur hidup dan 50 tahun setelah penciptanya meninggal. Hak paten 10 tahun dan hak paten biasa yaitu 20 tahun. Hak merek yaitu 10 tahun dan dapat diperpanjang. Desain industri 10 tahun. Desain tata letak sirkuit terpadu 10 tahun. Selanjutnya yaitu pengertian hak cipta. Pengertian hak cipta adalah hak yang mengatur karya intelektual di bidang ilmu pengetahuan, seni, sastra yang dituangkan dalam bentuk yang khas dan diberikan pada ide, prosedur, metode, atau konsep yang telah dituangkan dalam wujud tetap. Undang-undang hak cipta yaitu Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang hak cipta. Selanjutnya itu pengertian hak paten. Hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada investor atau hasil invensinya di bidang teknologi yang untuk selama waktu tertentu melaksanakan sendiri invensinya tersebut atau memberikan persetujuan kepada pihak lain untuk melaksanakannya. Undang-undang hak paten yaitu Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang paten. Fungsi paten yaitu memberikan perlindungan hukum atas setiap karya intelektual di bidang teknologi sehingga terjamin hak kepemilikan pemegang paten, memberikan insentif bagi para investor dalam melakukan inovasi baru melalui hak eksklusif atas invensi yang dihasilkan. Selanjutnya yaitu pengertian hak merek. Hak eksklusif yang diberikan negara kepada pemilik merek yang terdaftar dalam daftar umum merek untuk jangka waktu tertentu dengan menggunakan sendiri merek tersebut atau memberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakannya. Undang-undang tentang merek yaitu Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang merek. Jenis-jenis merek di sini ada 6 yang saya tuliskan, yaitu merek dagang, merek jasa, merek kolektif, lisensi, indikasi geografis, indikasi asal. Selanjutnya itu pengertian desain industri. Desain industri adalah suatu kreasi tentang bentuk, konfigurasi atau komposisi garis atau warna, atau garis dan warna, atau gabungan daripada yang berbentuk 3 dimensi atau 2 dimensi yang memberikan kesan estetis
dan dapat diwujudkan dalam pola 3 dimensi atau 2 dimensi serta dapat dipakai untuk menghasilkan. Perbedaan merek dengan produk yaitu merek adalah karena desain merupakan penampilan dari suatu produk, sedangkan merek adalah merupakan tanda daripada suatu produk tersebut. Jadi kalau desain industri ini yaitu sebuah bendanya, sedangkan merek yaitu suatu nama benda tersebut supaya tidak sama dengan benda yang lain. Undang-Undang Desain Industri yaitu Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000. Desain tata letak sirkuit terpadu. Sirkuit terpadu adalah suatu produk dalam bentuk jadi atau setengah jadi yang di dalamnya terdapat berbagai elemen, sekurang-kurangnya satu dari elemen tersebut adalah elemen aktif yang sebagian atau seluruh saling berkaitan serta dibentuk secara terpadu di dalam sebuah bahan semikonduktor yang dimaksudkan. Pengertian rahasia dagang. Rahasia dagang adalah informasi yang tidak diketahui oleh umum di bidang teknologi atau bisnis, mempunyai nilai ekonomi karya yang berguna dalam kegiatan usaha, dijaga kersen oleh pemilik rahasia. Hak rahasia dagang adalah atas rahasia dagang timbul berdasarkan Undang-Undang Dagang. Undang-Undang Rahasia Dagang adalah Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang rahasia dagang, mulai berlaku tanggal 20 Desember tahun 2000. Jadi rahasia dagang ini adalah suatu konsep yang dirahasiakan oleh suatu perusahaan yang mana ini bersifat rahasia pada perusahaan tersebut supaya menjaga keamanan dalam suatu pasar dagang. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.